Assalamualaikum, saya Reza Anggreni Manik akan mengulas hasil asesmen di ruang kelas. Kira-kira bagaimana hasil analisisnya ya? Berdasarkan tabel panduan, maka ulasan dimulai dari menganalisis mata pelajaran, yaitu pendidikan Pancasila pada kelas 1 di fase A. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan makna masing-masing sila tersebut serta hubungan antar sila. Lalu melalui kegiatan mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta didik dapat menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila dan dapat mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai baik Pancasila. Topik materinya mengenai sila, simbol, dan makna Pancasila, serta jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Dan bentuk asesmen yang digunakan adalah lembar observasi, tes tertulis, tes lisan, dan performa. Adapun bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah bagian indikator penilaian. Dalam menentukan atau merumuskan indikator penilaian, guru merancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didiknya dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terdapat pada pernyataan di dalam rubrik penilaian pengetahuan maupun keterampilan yang memuat pernyataan-pernyataan yang menjadi indikator penilaian guru terhadap peserta didiknya. Contoh kriteria penilaiannya seperti kemampuan dapat menceritakan kembali dari cerita bergambar, keterampilan menampilkan diri, keterampilan memilih kata, dan lain sebagainya. Guru menggunakan cerita bergambar yang jelas dan sederhana sehingga peserta didik kelas 1 dapat memahami dengan mudah serta bentuk asesmen telah sesuai dengan tahapan perkembangan moral, sosial, motorik, emosi maupun spiritual peserta didik. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah pada asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Guru telah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Walaupun asesmen yang diberikan tidak dalam bentuk format khusus, karena guru memberikan asesmen diagnostik dalam teknik wawancara langsung atau diskusi kelas. Beberapa pertanyaan asesmen diagnostiknya antara lain: apakah anak-anak ibu siap belajar hari ini? Apa saja hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saat belajar? Apakah kamu memiliki teman yang berbeda suku atau agama? Apakah kamu pernah melihat kegiatan gotong royong di daerah rumahmu? Bagaimana perasaanmu dan sikapmu terhadap kegiatan tersebut? Ada yang tahu lambang negara kita? Bagaimana bunyi dari sila Pancasila? Apa saja simbol-simbol dari sila Pancasila? Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah ketika guru memberikan LKPD yang merupakan salah satu teknik pemberian asesmen, yaitu tes tertulis. Di dalam LKPD yang diberikan oleh guru bahwasannya telah sesuai dengan kemampuan peserta didik secara klasikal. Gambar bercerita di dalam LKPD disajikan dengan jelas, runtun, dan menarik serta butir pertanyaan dari cerita bergambar sesuai dengan kemampuan peserta didik yang dibuat dengan sederhana. Asesmen yang diterapkan di kelas juga sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik. Hal ini terlihat pada bentuk asesmen pengetahuan maupun keterampilan. Terdapat ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian yang sesuai bakat, minat, perkembangan maupun psikologis peserta didik. Jika saya menjadi guru kelas, hal-hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dalam proses pembelajaran, yang pertama, saya ingin memberikan asesmen diagnostik yang memiliki format atau aturan. Dapat berupa soal isian singkat, pilihan ganda berkompleks, dan lain sebagainya, yang dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik semangat dalam mengerjakan dan tidak merasa terbebani atas lembaran soal yang diberikan. Yang kedua, saya juga akan memberikan bentuk tes tertulis selama asesmen formatif yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Untuk memudahkan saya dalam pembuatannya, saya akan membagi kelas dengan 3 tingkatan kemampuan, yaitu di atas rata-rata, rata-rata, maupun di bawah rata-rata, sehingga tiap peserta didik dapat terus berkembang kemampuannya dan memberi peluang untuk meningkatkan hasil pencapaian belajar peserta didik.
Dengan kata lain, asesmen yang dirancang harus menyesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan peserta didik, agar individu nantinya selama proses pembelajaran menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata tidak akan berpikir bahwa dirinya selalu gagal. Terima kasih.